по первому зоне чужой. По первому цели уничтожить. Seperti yang kita ketahui, S-400 Triumph adalah sistem permukaan ke udara jarak jauh mobile yang dianggap Rusia setara dengan Patriot Amerika. Pencegat S-400 diperkirakan memiliki jangkauan hingga 400 km dan kecepatan mencapai Mach 3,5, dan Rusia mengklaim senjata itu efektif melawan pesawat, rudal jelajah dan balistik, serta drone. Namun di Ukraina, Rusia telah menggunakan S-400 untuk mencegat roket HIMARS buatan Amerika, atau lebih anehnya lagi, sistem ini digunakan untuk membombardir kota-kota di Ukraina. Ini menggambarkan jika taktik Rusia itu sebagai bukti jika angkatan udara Ukraina lemah, sehingga pasukan Rusia lebih baik menggunakan rudal anti pesawatnya yang mahal untuk misi sekunder. Alasan lain dari penggunaan S-400 dengan mode permukaan ke permukaan mungkin adalah adanya rasa keputusasaan dan frustasi yang mendorong mereka untuk menggunakan setiap senjata yang dimilikinya, tidak peduli meskipun tidak seharusnya digunakan. Ada laporan tentang S-400 yang dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang digunakan Ukraina sejak musim panas lalu. Masalahnya adalah sistem roket yang ditembakkan oleh HIMARS bukanlah rudal, melainkan roket artileri yang dipandu GPS dengan jangkauan sekitar 50 mil, jauh lebih pendek daripada rudal jelajah dan balistik. Diluncurkan pada target yang relatif dekat dengan garis depan, HIMARS memiliki lintasan yang berbeda dan waktu penerbangan yang jauh lebih singkat, di mana sistem pertahanan udara tentu akan kurang efektif untuk mencegatnya. Jadi S-400 mungkin memang dapat mencegat roket HIMARS, tetapi tidak dengan mudah. Sistem yang lebih cocok untuk menghancurkan roket HIMARS adalah Iron Dome milik Israel, yang sering mencegat roket kecil dan bahkan peluru mortir. Ukraina sendiri telah meminta Israel untuk transfer Iron Dome, tetapi Israel menolaknya. Kemungkinan ini karena adanya kekhawatiran tentang hubungan Israel dengan Rusia. Jadi, menggunakan S-400 untuk melawan HIMARS bisa dibilang sebagai bentuk keputusasaan Rusia untuk mencegat mereka. Tapi menggunakan pencegat S-400 dan S-300 untuk pengeboman dengan mode permukaan ke permukaan ke kota-kota Ukraina mungkin adalah rasa frustasi yang jauh lebih parah lagi. Sebuah hulu ledak seberat 180 kg milik S-400 mungkin memang dapat menghancurkan pesawat atau rudal, tetapi sebenarnya hulu ledak itu lebih kecil jika dibandingkan dengan hulu ledak seberat 900 kg milik rudal jelajah Rusia seperti KH-22. Terlebih lagi, S-400 mungkin hanya bisa menjadi senjata teror karena sangat tidak akurat dalam mode permukaan ke permukaan. Rusia terpaksa membombardir infrastruktur di Ukraina dengan harapan bisa menekan mereka. Serangan udara yang dilakukan Rusia tentu telah menguras stok senjata yang ada seperti rudal jelajah dan balistik serta drone. Dalam konteks itu, Rusia mungkin menganggap menggunakan S-400 dengan mode permukaan ke permukaan adalah langkah yang kurang tepat, tapi itu akan lebih baik daripada tidak ada rudal sama sekali yang ditembakkan. Intelijen Ukraina dan Inggris menyimpulkan pada tahun 2022 bahwa pengeboman intens yang dilakukan Rusia terhadap kota-kota dan infrastruktur di Ukraina telah menghabiskan pasokan senjatanya, meskipun beberapa analis juga tidak setuju dengan penilaian itu. Bocoran penilaian dari intelijen Amerika yang disusun pada bulan Februari menunjukkan jika Ukraina dapat kehabisan amunisi pertahanan udaranya pada bulan Mei, meskipun negara-negara barat telah berjuang untuk mengisi kembali persediaan tersebut. Tapi masalahnya kemungkinan lebih akut bagi Rusia yang menghadapi sanksi barat terhadap perangkat keras yang digunakan untuk memproduksi senjatanya. Sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya rudal permukaan ke udara digunakan untuk tujuan lain, seperti dalam kasus di Ukraina. Pasukan Mesir pernah menembakkan sistem serupa ke tank Israel selama Perang Arab-Israel pada tahun 1973. Tapi bagi militer Rusia yang telah lama menggembar-gemborkan taktik dan teknologinya yang unggul, menyalahgunakan S-400 adalah tanda jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik.